Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Salsabila dengan NIM 202301103007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan peran peristiwa Rengas Dengklok dalam mengawali kemerdekaan Indonesia. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran peristiwa Rengas Dengklok dalam mengawali kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, kemerdekaan Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi melalui proses yang begitu panjang yang penuh dengan perjuangan, perdebatan, dan pengorbanan. Nah, salah satu peristiwa penting yang menjadi titik awal dari percepatan kemerdekaan adalah peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, yang dimana peristiwa Rengas Dengklok ini dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat di antara golongan tua dan golongan muda. Nah, yang dimana golongan muda ini menginginkan agar kemerdekaan Indonesia itu sendiri segera diproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang, karena pada saat itu teman-teman, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Namun, golongan tua seperti Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa proklamasi sebaiknya dilakukan melalui sidang PPKI agar lebih terstruktur dan menghindari konflik. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan yang cukup serius. Nah, kemudian karena merasa waktu yang semakin mendesak, golongan pemuda ini seperti Soekarno dan Wikana mengambil tindakan tegas dengan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pada dini hari pada tanggal 16 Agustus 1945. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan agar mendesak proklamasi ini segera dilakukan. Nah, di Rengas Dengklok, perdebatan kembali terjadi. Golongan muda terus mendesak Soekarno dan Hatta, sementara Soekarno dan Hatta ini masih mempertimbangkan situasi dan kesiapan rakyatnya. Nah, sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan negosiasi dengan golongan pemuda. Ia memberikan jaminan bahwa proklamasi akan segera dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang akhirnya kesepakatan tercapai dan Soekarno dan Hatta ini dijemput kembali ke Jakarta, dan pada malam harinya mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Nah, dari peristiwa ini banyak memberikan dampak yang sangat besar. Di sini saya akan menyebutkan 4 saja dampak yang terjadi dari peristiwa Rengas Dengklok. Yang pertama itu dapat mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua itu menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, peristiwa ini dapat menyatukan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Dan yang terakhir itu menjadi awal dari penyusunan teks proklamasi yang sangat bersejarah. Nah, dari peristiwa ini juga teman-teman memiliki makna yang sangat mendalam, yang dimana peristiwa ini dapat menunjukkan keberanian pemuda, pentingnya persatuan, serta bagaimana momentum yang tepat dapat mengubah sejarah itu sendiri. Jika dikaitkan dengan teori, di sini ada 3 teori yang berpendapat tentang sejarah. Yang pertama itu menurut Lewis, yang dimana Lewis ini menyatakan atau mengemukakan bahwa sejarah merupakan hasil dari rekonstruksi dari berbagai fakta dan sudut pandang. Sedangkan menurut Sartono, yang dimana sejarah ini adalah konflik yang justru menjadi pendorong perubahan besar. Dan yang terakhir menurut Rainer, yang dimana beliau mengupakan bahwa sejarah merupakan tindakan manusia pada waktu yang tepat sangat menentukan jalannya sejarah. Dan yang terakhir itu dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa peristiwa Rengas Dengklok ini memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia,
yang dimana peristiwa ini bukan hanya tentang perbedaan pendapat, akan tetapi juga tentang keberanian, persatuan, dan keputusan yang tepat dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia. Oke, jadi itulah sejarah singkat atau peristiwa singkat Rengas Dengklok dalam mengawal kemerdekaan Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.